Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 12 yang beranggotakan Frima Maratu Soliha, NIM 476, Anissa Mulyahati, NIM 485, dan Aprilia Stiani, NIM 488, akan membahas tentang pimpinan Muhammadiyah dari yang pertama sampai yang kelima. Langsung aja yuk kita mulai. Pimpinan Muhammadiyah yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjabat dari tahun 1912 sampai 1923. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri memiliki nama kecil yaitu Muhammad Darwis yang lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dan wafat di Yogyakarta pada 23 Februari 1923, yang dimana umur beliau waktu itu 54 tahun. Beliau merupakan pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar sendiri merupakan seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November tahun 1912, yang tujuannya untuk melaksanakan cita-cita pembaruan di Indonesia dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Atas jasa-jasa beliau dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapannya itu ada 4. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Yang ketiga, dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan yang terakhir, dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Yang kedua adalah Kiai Haji Ibrahim tahun 1923 sampai 1932. Kiai Haji Ibrahim adalah Ketua Umum Muhammadiyah yang kedua yang menggantikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ibrahim adalah ulama yang hafal Al-Quran, ahli seni baca Al-Quran, serta mahir dalam bahasa Arab. Dalam periode kepemimpinannya, cabang-cabang Muhammadiyah banyak didirikan di berbagai tempat di Indonesia. Menurut catatan A.R. Fakhruddin tahun 1991, pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, kegiatan-kegiatan yang dapat dikatakan menonjol, penting dan patut dicatat adalah: yang pertama, pada tahun 1924, Ibrahim mendirikan Fond Dahlan yang bertujuan membiayai sekolah untuk anak-anak miskin. Pada tahun 1925, ia juga mengadakan khitanan massal. Di samping itu, ia juga mengadakan perbaikan badan perkawinan untuk menjodohkan putra-putri keluarga Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah juga secara gencar disebarluaskan ke luar Jawa. Yang kedua, pada periode kepemimpinan Ibrahim, Muhammadiyah sejak tahun 1928 mengirim putra-putri lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah seperti Mu'alimin, Mu'alimat, Tabligh School, Normal School ke seluruh pelosok tanah air yang kemudian dikenal dengan anak panah Muhammadiyah. Yang ketiga, pada Kongres Muhammadiyah di Solo pada tahun 1929, yaitu pada masa kepemimpinannya, Muhammadiyah mendirikan Uitgeefstermai, yaitu badan usaha penerbit buku-buku sekolah Muhammadiyah yang bernaung di bawah Majelis Taman Pustaka. Pada waktu itu pula terjadi penurunan gambar Ahmad Dahlan karena pada saat itu ada gejala mengkultuskan dia. Sementara dalam Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar
pada tahun 1932 memutuskan supaya Muhammadiyah menerbitkan surat kabar atau Dakbat. Untuk pelaksanaannya diserahkan kepada pengurus Muhammadiyah cabang Solo yang kemudian hari dinamakan Adil. Yang ketiga adalah Kiai Haji Hisham tahun 1934 sampai 1936. Kiai Haji Hisham adalah murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada umur 61 tahun, dia terpilih menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah yang ketiga. Ia memimpin Muhammadiyah selama 3 tahun. Dalam masa periode kepemimpinan Hisham ini, Muhammadiyah telah membuka sekolah dasar 3 tahun atau folk school atau sekolah desa dengan menyamai persyaratan dan kurikulum sebagaimana folk school Gubernemen. Setelah itu dibuka pula Fair Folk School Muhammadiyah sebagai lanjutannya. Saat pemerintah kolonial Belanda membuka Standard School, yaitu sekolah dasar 6 tahun, maka Muhammadiyah pun mendirikan sekolah yang semacam dengan itu. Bahkan Muhammadiyah juga mendirikan Hollands Inland School Met the Quran Muhammadiyah untuk menyamai usaha masyarakat Katolik yang telah mendirikan Hollands Inland School Met the Bible. Selanjutnya, pimpinan Muhammadiyah keempat yaitu Kyai Haji Mas Mansur pada tahun 1937 sampai 1942. Mas Mansur dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada bulan Oktober 1937. Terjadi pergeseran era kepemimpinan di bawah komando Mas Mansur. Yang kelima, Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 1944 sampai 1953. Tahun 1937, Ki Bagus diajak oleh Mas Mansur untuk menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah. Pada tahun 1942, ketika Kyai Haji Mas Mansur dipaksa Jepang untuk menjadi ketua putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, di mana Ki Bagus mengisi ketua umum melalui mekanisme muktamar darurat. Posisi ini dijabat hingga tahun 1953. Semasa menjadi pimpinan Muhammadiyah, Ki Bagus termasuk dalam anggota BPUPKI dan BPKI. Ki Bagus Hadikusumo sangat besar peranannya dalam perumusan Muhammadiyah Undang-Undang Dasar 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan. Pokok-pokok pikirannya dengan memberikan landasan-landasan itu dalam Muhammadiyah Undang-Undang Dasar 1945 itu disetujui oleh seluruh anggota PPKI. Yeay, selesai sudah pembahasan kali ini. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum paham, masih bingung, atau ada yang mau ditanyain, bisa banget nih PC ke kami, ke Frima, Anissa Mulia, atau April. Buat nomornya ada di grup ya. Oh iya, ngerjain soal kuis di Kahoot ya. Semangat semuanya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.